بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في ليلة القدر بركة كاملة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai halaman 95 dari Mushaf Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 sampai 105. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada 4 ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat 102, wal ta'ti ta'ifatun. Ini ta ketemu dengan ta, ini bisa dibaca dengan idgham. Wal ta'ta, karena ta-nya hapus menjadi ta ya, maka wal ta'ta. Kemudian pada ayat berikutnya kita temukan kata-kata fa'idza tma'nantum. Ini hamzahnya bisa dihilangkan menjadi itmanantum. Dan ini bacaan para qurra yang mereka merasa keberatan dengan bacaan hamzah yang sukun pada kondisi seperti ini. Kemudian pada ayat berikutnya 105 kita temukan 2 kali idgham. Pertama ba ketemu ba, al-kitababi ya. Maka ini berat bagi sebagian ulama sehingga dibaca idgham al-kitab bil haqqi. Dan ini karena asalnya adalah ba-nya fathah kemudian diidghamkan, maka ini berarti idgham kabir, idgham besar. Karena terjadi 2 perubahan. Perubahan pertama, ba-nya disukun dulu, setelah itu ba sukun ini digabungkan dengan ba berikutnya menjadi idgham ya. Al-kitab bil haqq. Demikian juga litahkuma bainan nas. Ini asalnya mimnya fathah. Tapi karena ketemu ba maka
bikin idgham. Nah, sehingga idghamnya idgham kabir karena mimnya disukun dulu ya. Litahkum bainan nas. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 102. Ini satu ayat yang panjang dan ini menghabiskan setengah halaman. Wa idza, dan apabila kunta adalah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, di tengah-tengah mereka umat Islam, maksudnya dalam peperangan. Fa aqamta, lalu engkau menegakkan lahum, bagi mereka as-salata, salat, maksudnya mengimami salat jamaah. Faltakum, maka hendaklah berdiri ta'ifatun, sekelompok, minhum, dari mereka, ma'aka, bersama engkau. Jadi jangan semuanya ikut jamaah, tapi hanya satu kelompok. Waliyakhudhu, dan hendaklah mereka itu memegang aslihatahum, senjata-senjata mereka, atau mengambil senjata-senjata mereka. Jadi sholat sambil bawa senjata. Fa'idha, maka apabila sajadu, mereka sudah sujud, berarti dapat satu rakaat. Falyakunu, maka hendaklah mereka berada miwaraikum, di belakang kalian. Jadi maksudnya pindah ke belakang, ganti berjaga. Wal ta'ti, dan hendaklah datang ta'ifatun, sekelompok, ukhra, yang lain, lam yusallu, yang belum salat, fal yusallu, maka hendaklah mereka salat, ma'aka, bersama engkau. Wal ya'khudhu, dan hendaklah mereka juga mengambil hidrahum, kewaspadaan mereka, wa aslihatahum, dan senjata-senjata mereka. Jadi bawa senjata plus waspada ya. Kenapa? Wadda, sangat ingin, alladzina kafaru, orang-orang kafir, kalau taghfuluna, kalian itu lalai, an aslihatikum, dari senjata-senjata kalian, wa amti'atikum, dan perbekalan kalian, fayamiluna, lalu mereka itu menyerang, alaikum, terhadap kalian, mailatan wahidatan, satu kali penyerangan atau penyergapan, yaitu pada waktu kalian sedang sholat tadi. Kemudian Allah mengatakan, wala junaha, dan tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, in kana, jika adalah, bikum, pada kalian, adzan, ada gangguan, mimma matarin, dari hujan. Maksudnya hujan yang lebat, yang dahsyat. Atau kuntum, adalah kalian itu mardo, orang-orang yang sakit. Tidak ada dosa untuk apa? Untuk antadau, bahwa kalian meletakkan aslihatakum, senjata-senjata kalian. Tapi wahudhu, tetaplah ambillah, hidrakum, kewaspadaan kalian. Jangan sampai lengah. Innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda, telah menyiapkan, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, adzabam muhina, siksaan yang menghinakan. Ayat yang panjang ini, 102 dari surat An-Nisa, ini bicara tentang sholatul khauf. Sholat ketika takut. Sholatul khauf itu adalah sholat yang dilakukan ketika kita sedang melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Itu namanya sholatul khauf. Nah, sekarang Indonesia aman, tidak ada peperangan. Tapi tetap harus kita pelajari sholat ini, karena kalau suatu saat terjadi peperangan, kita sudah mengetahui bagaimana tata caranya. Jangan mengharapkan adanya perang. Jangan mengharapkan mudah-mudahan ada perang sehingga saya bisa melakukan sholat khauf. Jangan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berangan-angan adanya perang. Beliau mengatakan, la tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan ketemu musuh alias perang. Wasallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah sejahtera. Sejahtera itu aman dari segala yang tidak disukai. Tapi fa idza laqitumuhum, kalau betul-betul ketemu musuh, fasbiru, sabarlah, jangan lari. Wa'lamu annal jannah tahta dhilis suyuf, ketahuilah surga di bawah naungan pedang. Hadis muttafaqun alaih. Nah, sholat khauf ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perinciannya tidak di dalam Quran. Di dalam Quran ini hanya satu jenis saja tata cara sholat khauf. Tapi tata cara yang lain yang lebih rinci disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itu untuk membahas salat khauf ini, mari kita buka tafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Tafsir Ibnu Katsir wa Ibnu Abbas. Tafsir kita kan mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir. Tulis salatul khaufi anwa'un katsirah. Beliau mengatakan setelah membahas ayat ini, salatul khaufi, salat khauf yaitu ketika perang, anwa'un katsirah, itu bermacam-macam, maksudnya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal aduwa, kenapa? Karena musuh itu taratan yakunu tujahal kiblat, kadang-kadang berada di arah kiblat. Kalau Indonesia berarti di barat. Wa taratan yakunu fi ghairi shawbiha, kadang-kadang tidak berada di arah kiblat. Mungkin di selatan, mungkin di utara, mungkin di timur. Nah, maka kondisi musuh yang berbeda menyebabkan tata cara salat khauf juga berbeda yang diajarkan oleh Nabi. Wassalatu taratan takunu rubaiyah. Salat itu juga kadang-kadang 4 rakaat, wa taratan thulatsiyah kal maghrib, kadang-kadang 3 rakaat seperti salat maghrib, wa taratan tsunaiyah, kadang-kadang juga 2 rakaat, kas subhi wa sholatis safar, seperti misalnya salat subuh atau salat pada saat safar. Penjelasan dari Ibnu Katsir ini yang saya paham, bahwa salat khauf itu bisa saja 4 rakaat, bisa saja 3 rakaat, bisa saja apa? 2 rakaat. Ini yang saya paham, wallahu a'lam. Adapun yang saya dapatkan dari guru-guru saya dulu, yang namanya salat khauf itu adalah apa? 2 rakaat. Artinya dikosong, yang salatnya 4 menjadi apa? 2 rakaat. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang. Tapi wallahu a'lam, yang zahir dari penjelasan Ibnu Katsir ini, artinya salat khauf itu ya tidak harus 2 rakaat, bisa jadi 4 rakaat. Misalnya peperangan di kota Madinah, seperti ketika Nabi dikepung di Madinah, ya, perang Khandaq itu, beliau membuat parit kan. Nah, maka beliau masih di Madinah, berarti nggak safar, maka sholatnya tetap apa? 4 rakaat. Tapi karena kondisi perang, nah nanti ada perubahan sedikit-sedikit dari 4 rakaat yang ada itu. Wallahu alam, itu yang saya paham dari penjelasan Ibnu Katsir. Karena beliau di sini sedang membahas sholat khauf, dan beliau mengatakan kadang-kadang sholat itu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma taratan", kemudian kadang-kadang yusalluna jamaah. Sholat khauf dilakukan secara berjamaah. Wa taratan yaltahimul harbu, tapi kadang-kadang juga perang sedang berkecamuk. Fala yaqdiruna 'alal jamaah, maka tidak mampu untuk dilakukan sholat jamaah. Bal yusalluna furada, tetapi mereka salatnya sendiri-sendiri. Mustaqbilil qiblah wa ghairu mustaqbiliha, bisa menghadap kiblat, bisa juga tidak menghadap kiblat. Warijalan, sambil berjalan kaki. Warukbanan, dan sambil mengendarai kuda. Walahum ayyamsu, bahkan boleh salat sambil jalan kaki. Wal halatu hadhihi, ketika kondisinya sedang perang berkecamuk tadi. Wa yadribu darbal mutatabi, bahkan boleh memukul dengan pukulan yang bertubi-tubi, lebih dari 3 kali berturut-turut, nggak apa-apa. Fi matnis shalah, meskipun di tengah-tengah salat. Jadi ini kondisi khusus di mana diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga salatnya tidak memenuhi rukun yang ada. Salah satu rukun salat itu kan harus tumakninah, tenang. Lah ini tumakninahnya jadi hilang karena apa? Bertubi-tubi memukul musuh, pukul kanan, pukul kiri, pukul depan, pukul belakang. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan 3 kali bergerak berturut-turut dalam sholat, maka sholatnya apa? Batal. Nah ini memukul musuh tidak hanya 3 kali ini. Nah musuhnya di sekitar semuanya ini lagi perang berkecamuk. Maka bisa memukul 10 kali, 100 kali berturut-turut. Nah itu kondisi seperti ini. Kata beliau, ini adalah satu keringanan yang tidak menyebabkan batalnya sholat. Baik, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, wa idza kunta fihim, kalau engkau sedang berada di tengah-tengah mereka umat Islam yang sedang perang, lalu kamu menegakkan sholat khauf, maka inilah caranya. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa ini karena kata-katanya kunta, kamu. Berarti sholat khauf khusus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah tidak boleh melakukan sholat khauf.
Tapi pendapat ini sangat-sangat lemah, maka jangan diikuti. Yang benar adalah kalau Rasulullah itu mencontohkan sholat khauf, maka kita meniru sunnah beliau. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun. Sungguh-sungguh ada pada Rasulullah iswah atau uswah, dua qiraah, tauladan yang baik. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Apa fungsinya Nabi memberikan contoh kalau kita nggak boleh menirukan? Maka kata-kata wa idza kunta ini bukan berarti memberi syarat kalau ada Nabi boleh sholat khauf, kalau Nabi sudah wafat berarti sholat khauf sudah lenyap, enggak begitu. Ini pendapat yang mengatakan khusus di masa Nabi, ini seperti pendapat yang salah yang mengatakan kalau sudah tidak ada Nabi tidak wajib zakat. Ini pendapat sangat salah. Pendapat itu berdasarkan surat At-Taubah ayat 103. Khul ambillah wahai Nabi, berarti yang disuruh Nabi kan, min amwalihim dari harta mereka, shadaqatan zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang engkau mensucikan mereka dengannya. Wa sholli alaihim, doakanlah mereka yang sudah mengeluarkan zakat tadi. Inna sholataka, sesungguhnya doamu, sakanul lahum, adalah ketenangan untuk mereka. Nah, maka sebagian orang salah paham. Setelah Nabi wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dia menarik zakat, sebagian orang ini tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan, Allah berkata, inna sholataka sakanul lahum. Rasulullah menarik zakat dari kita, mendoakan kita. Doanya Nabi menjadi ketenangan untuk kita. Maka kami tidak mau memberikan zakat kecuali kepada orang yang doanya merupakan ketenangan untuk kita. Adapun Anda doanya biasa, tidak merupakan apa? Ketenangan untuk kita. Maka kami tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, Sayyidina Abu Bakar marah, ambil pedang, mengajak umat Islam perangi orang-orang yang tidak mau keluarkan zakat ini. Karena kita punya kewajiban dua, kewajiban dalam badan kita yaitu sholat, kewajiban dalam harta kita yaitu zakat. Ini nggak bisa dipisahkan, kata Sayyidina Abu Bakar. Kamu itu dikasih oleh Allah badan dan dikasih oleh Allah harta, kok mau kamu pisah-pisahkan? Badan wajib sholat, hartamu wajib dizakati, jangan dipisahkan. Nah, maka itu seperti pendapat tersebut sangat lemah. Kemudian dalam ayat ini disebutkan fa'aqamta lahumus shalah, engkau menegakkan sholat, yaitu sholat berjamaah. Dari ayat ini sebagian ulama mengambil kesimpulan berarti sholat jamaah hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena dalam kondisi perang saja Rasulullah masih mengumpulkan para sahabat untuk jamaah. Nah, kalau kondisi perang yang sangat bahaya saja masih dipenting-pentingkan jamaah, maka ini berarti menunjukkan sholat jamaah adalah wajib bagi laki-laki. Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya memuji ulama-ulama yang mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa sholat jamaah adalah wajib. Tapi saya jujur memang sholat jamaah menurut mayoritas ulama hukumnya bukan wajib tapi apa? Sunnah muakkadah. Kalau Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat fardu kifayah. Jadi satu kampung ini harus ada sholat jamaah. Kalau semuanya sepakat meninggalkan sholat jamaah, dosa semua. Maka masjid harus ada isinya. Jangan sampai apa? Kosong, tidak ada sholat jamaahnya. Kemudian faedah berikutnya, di sini Allah mengatakan faltakum ta'ifatum minhum ma'an. Yang sholat hendaklah sekelompok saja bersama kamu. Jadi prakteknya gini, sholat khauf itu imamnya berada di depan, kemudian pasukan dibagi dua kelompok. Yang satu berjaga, yang satu sholat bersama imam. Ini apabila kondisinya musuh berada di arah selain kiblat. Misalnya musuhnya di selatan. Maka sekelompok umat Islam berjaga di arah selatan, sekelompok lagi sholat bersama imam, dalam hal ini bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah sajadu, sudah sujud, artinya apa? Sudah dapat satu rakaat, falyakunu min waraikum. Hendaklah kemudian pindah ke tempat orang-orang yang berjaga tadi. Ini zahir ayatnya menunjukkan berarti para jamaah cuma dapat satu rakaat. Rasulullah dapat dua rakaat karena mengimami dua kelompok tadi. Kelompok pertama satu rakaat, kelompok kedua satu rakaat. Berarti zahirnya imamnya dapat dua rakaat, makmumnya masing-masing dapat satu rakaat. Dan seperti ini sahih di dalam riwayat Imam Muslim
Sehingga kalau diterapkan juga boleh. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir dia mengatakan, "Fakanat lin nabi rak'ataini," maka salatnya untuk Nabi totalnya 2 rakaat, walahum rak'ah, sementara masing-masing kelompok tadi hanya melakukan 1 rakaat. Dan itu sesuai zahir dari ayat ini. Karena di sini dikatakan fa idza sajadu, kalau sudah sujud bersama Nabi berarti dapat 1 rakaat, falyakunu min waraikum, hendaklah pergi ke tempat penjagaan bergantian. Kemudian yang tadi berjaga kemudian berpindah di belakang Nabi, sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadis yang lain menunjukkan bahwa masing-masing tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi caranya adalah kelompok pertama tadi setelah mendapatkan 1 rakaat bersama Nabi, maka Nabi kemudian berdiri menunggu kelompok yang kedua. Maka kelompok yang pertama tadi melanjutkan sendiri-sendiri. Setelah mereka melanjutkan sendiri-sendiri, lalu mereka pergi berjaga di tempat jaga tadi. Kemudian orang yang berjaga kemudian pindah ke belakang Nabi, sholat 1 rakaat bersama Nabi. Nah, Nabi kemudian melanjutkan bersama mereka 1 rakaat. Habis itu mereka melanjutkan sendiri-sendiri sambil Nabi menunggu tahiyat. Maka Nabi salamnya bersama kelompok yang kedua tadi. Sehingga kelompok pertama mengikuti takbiratul ihram bersama Nabi, kelompok kedua mengikuti salam bersama Nabi SAW. Jadi masing-masing dapat 2 rakaat. Imamnya dapat 2 rakaat, makmumnya juga dapat 2 rakaat. Dan ini juga sahih dari Nabi SAW. Karena itu para ulama mengatakan salat khauf ini ringkasnya, karena hadisnya banyak, maka apapun yang sahih dari Nabi boleh diterapkan. Tetapi paling bagusnya adalah kita menerapkan hadis Nabi yang sesuai dengan kondisi kita. Kondisinya keamanannya kurang terjaga. Udah, yang makmum 1 rakaat saja seperti hadisnya Jabir tadi, nggak ada masalah. Tapi kalau keamanannya lumayan memadai, ya keamanannya cukup bagus, maka masing-masing sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan 1 rakaat, 1 rakaat. Kemudian faedah berikutnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Disuruh waspada dan disuruh pegang senjata. Berarti sholat khauf sambil pegang senjata. Pedangnya dipegang. Jangan hanya dimasukkan di sarung, tapi di pedang, dipegang betul-betul pedangnya itu. Nah, perintah ini untuk membawa pedang ini atau senjata ini, perintah ini hukumnya wajib atau sunnah? Menurut sebagian ulama, hukumnya adalah wajib. Dan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan tidak wajib. Saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan wala junaha, tidak dosa kalau kalian itu sedang ada hujan lebat atau sedang sakit untuk menaruh senjata. Berarti kalau dibalik, kalian dosa kalau menaruh senjata padahal tidak sakit dan tidak sedang hujan lebat. Berarti hukum membawa senjata pada saat sholat khauf adalah wajib. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Faedah berikutnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha a'adda lil kafirin. Allah telah menyiapkan untuk orang kafir siksaan yang menghinakan, yaitu neraka. Kata-kata a'adda, Allah sudah menyiapkan, menunjukkan bahwa neraka sekarang ini sudah ada. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisih mereka orang-orang Khawarij, kelompok bid'ah. Khawarij, Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya surga itu belum ada, neraka belum ada. Yang benar surga sudah ada, neraka sudah ada. Nanti pada bulan Ramadan, surga akan dibuka seluruh pintunya dan neraka akan ditutup seluruh pintunya sesuai hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Nah, selesai sudah pembahasan ringkas tentang sholat khauf. Kemudian Allah mengatakan, "Fa'idha, maka apabila qadaitum, kalian menyelesaikan as-salata, sholat itu, maksudnya sholat khauf itu,
Fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dalam keadaan berbaring. Fa'idha, maka apabila itma'nantum, kalian sudah tenang, maksudnya tenang itu aman, sudah tidak ada perang, fa'aqimus shalah, maka tegakkanlah salat. Maksudnya sempurnakan salatnya, jangan diringkas kayak tadi. Inna salata, sesungguhnya salat, kanat adalah alal mu'minin, bagi orang-orang beriman, kitaban, kewajiban, mauquta, yang ditentukan waktunya. Maksud ayat ini adalah, kalau sudah selesai sholat khauf, maka kita disuruh perbanyak zikir. Berdiri, duduk, berbaring, zikir terus. Kenapa? Karena kondisi perang ini kita sangat butuh bantuan dari Allah. Zikir menyebabkan apa? Pertolongan Allah turun. Maka bukan berarti bahwasanya kalau sholatnya bukan sholat khauf, setelah sholat tidak usah zikir, bukan begitu. Ya. Sholatnya tanpa khauf pun tetap kita disuruh zikir. Seperti kondisi kita biasanya harian kan, kalau selesai sholat kan nggak langsung pergi kan. Zikir dulu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34. Tapi maksudnya Allah adalah kondisi perang itu lebih harus dipentingkan zikirnya daripada kondisi aman. Karena kalau kondisi aman, kalian tidak membutuhkan bantuan dari Allah untuk mengalahkan musuh-musuh ini. Tapi kondisi perang, kalian sangat perlu bantuan dari Allah. Maka zikirlah yang banyak supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, misalnya ya saya kasih contoh surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bulan di hadapan Allah ada 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan haram. Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan mendolimi diri pada bulan-bulan haram tersebut. Maksudnya jangan maksiat. Apakah berarti kalau selain bulan haram silahkan maksiat? Bukan begitu. Maksiat itu kapanpun juga tetap dilarang. Tapi kalau 4 bulan haram ini kita sudah masuk padanya, sama sekali jangan melakukan maksiat. Maksudnya begitu. Lebih ditekankan jangan maksiat. Kenapa? Ini bulan mulia kok malah kamu maksiat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita maksiat di bulan mulia, itu berarti apa? Melecehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mirip dengan ayat ini. Kondisi perang, kalian harus sangat dahsyat zikirnya kepada Allah. Nah, kemudian Allah katakan, kalau sudah tenang, sholatlah seperti biasanya. Itu maksudnya. Jadi jangan ketika sudah menikmati sholat khauf, wah sholat khauf ternyata penak, ringan. Okay? Nah, kemudian pengen lagi sholat khauf lagi, padahal musuhnya udah pergi, ya itu jangan begitu. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, semua hukum itu akan muncul ketika ada sebabnya. Sebabnya hilang, maka hukumnya hilang juga. Kayak misalnya doa kunut nazilah. Apakah doa kunut nazilah itu dilakukan setiap sholat, setiap hari? Ya enggak setiap hari dong. Ketika ada sebabnya kunut nazilah. Sebabnya sudah hilang, maka apa? Kunut nazilahnya juga berhenti. Atau kalau mau dibatasi 1 bulan seperti Nabi juga silahkan. Meskipun 1 bulan itu bukan pembatasan ya. Boleh kurang nazilah 2 bulan, 1 tahun. Kalau memang sebabnya masih ada terus silahkan. Nah, maka kunut nazilah yang COVID itu menurut saya sekarang ini sudah dihentikan aja. COVID-nya sudah hilang. Dia sekarang membawa Omikron itu. Nah, Omikron itu katanya tapi biasa, enggak bahaya banget nih. Ya enggak usah doanya itu pokoknya disesuaikan. COVID-nya sudah hilang, masih kunut nazilah COVID kan nggak cocok. Baik, kita lanjutkan. Salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, menunjukkan bahwasanya ibadah itu ada yang ditentukan waktunya. Ada juga yang tidak ditentukan waktunya. Contohnya baca Quran itu tidak ditentukan waktunya. Kapan saja baca Quran silakan. Tapi salat 5 waktu ini ditentukan waktunya. Tidak boleh sholat kecuali pada waktunya masing-masing. Kalau keluar waktu atau sebelum waktu, maka tidak sah kecuali dengan uzur yang diajarkan dalam Islam. Contoh, karena hujan kita boleh sholat isya di luar waktu isya, yaitu kita jamak pada sholat maghrib. Nah, ini adalah contoh uzur yang diajarkan oleh Islam. Tapi tanpa udzur tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh ya. Hukum asalnya harus sholat pada waktunya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah, fibtighai, di dalam memburu al-qaumi, kaum itu maksudnya orang-orang kafir, para musuh-musuh kita. In takunu, jika adalah kalian itu ta'lamun, mengalami sakit, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu ya'lamun, juga merasa sakit, kama ta'lamun, sebagaimana kalian itu merasakan sakit. Tapi bedanya apa? Watarjun, kalian itu mengharapkan minallahi, dari Allah, ma la yarjun, apa yang mereka tidak harapkan, yaitu pahala. Wa kana Allah, dan adalah Allah, aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tata cara salat khauf, kemudian Allah menyemangati kita dalam perang. Dalam perang untuk mencari musuh, kalau musuhnya misalnya lari terbirit-birit, nah kita mencari musuh itu jangan merasa lemah, tapi hendaklah semangat. Maksudnya begitu. Lah gimana ini suruh mencari musuh padahal kondisinya sudah luka-luka karena peperangan baru saja selesai. Habis itu musuh kemudian lari. Kemudian panglima mengatakan, "Kejar musuh." Nah, kita sedang luka-luka ini gimana? Allah katakan, "Kalau kalian luka, mereka kan juga sama, juga luka juga." Nah, maka jangan menganggap bahwa yang luka hanya umat Islam. Yang luka juga orang-orang kafir juga luka. Karena pedang-pedang ya semuanya saling luka. Bedanya adalah kalian mengharap kepada Allah sesuatu yang orang-orang kafir tidak mengharap. Maksudnya ini adalah mengharap pahala dari perang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tampilkan hadisnya dari kitab Al-Jami' Shaghir sebagaimana biasanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathah, ada 3 orang, kulluhum dhamin 'ala Allah, semuanya dijamin oleh Allah." Dijamin apa? Dapat pahala atau masuk surga. Pertama, rajulun, seseorang, kharaja, keluar, ghaziyan, berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Fahuwa dhamin, maka dia dijamin 'ala Allah, oleh Allah, hatta yatawaffahu, sampai Allah mewafatkannya, fayudkhilahul jannah, maka dimasukkan jannah. Maka kalau kita perang, lebih baik mati atau menang? Lebih baik menang, tapi akhirnya mati syahid. Menang tapi pahala syahid dapat enggak ya? Sampai naik ini. Nah, kalau di sini yang disebutkan pertama oleh Nabi itu mati dulu, mati masuk surga. Disebutkan yang pertama, berarti lebih utama itu. Kemungkinan yang kedua, atau yaruddahu, Allah mengembalikan dia. Maksudnya dia pulang kembali dengan aman. Bimana lamin ajrin, dia pulang membawa pahala, au ghanimah, atau membawa ghanimah. Nah, ini kemungkinan kedua. Seolah-olah Nabi mengatakan lebih utama mati syahid kamu daripada kamu pulang membawa harta ghanimah. Tapi semua orang itu memang benci mati, dan itu wajar. Gak apa-apa benci mati, yang penting apa? Yang penting kita kalau suka hidup itu hidup untuk amal soleh, jangan untuk menambah maksiat. Kemudian warajulun, ini orang yang kedua yang dijamin masuk surga. Seseorang roha ilal masjid, pergi ke masjid, seperti sekarang kita ini, dari rumah pergi ke masjid. Fahuwa dhamin 'ala Allah, dijamin oleh Allah, hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah, sehingga Allah mewafatkannya, masuk ke dalam jannah. Jadi seandainya panjenengan nanti pulang ke rumah, belum sampai rumah udah mati, udah masuk jannah. Nah, pilih mati atau pilih urip? Ini pertanyaan lagi nih. Kalau pilih mati ini pilihan pertama. Tapi kalau pilih urip ini pilihan kedua. Au yaruddahu, atau Allah kembalikan dia ke rumah, dari masjid pulang ke rumah enggak mati. Bimana lamin ajrin, dia dapat pahala. Dan yang ketiga, seseorang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dijamin oleh Allah, yaitu masuk surga nanti kalau mati, dan dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka silahkan ini diamalkan ayat hadis ini, nanti kita pulang ke rumah, masuk rumah dengan apa? Salam. Diyakini, Assalamualaikum, ini jaminan masuk surga yang menjamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup, inna sesungguhnya kami anzalna, kami telah menurunkan ilaika kepada engkau alkitab, kitab itu maksudnya Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran. Maksudnya isinya adalah kebenaran. Jadi semuanya isi Quran itu kebenaran, nggak ada salah.
litahkuma supaya engkau itu menghukumi bainan nasi di antara para manusia bima arakallah dengan apa yang Allah tampakkan kepada kamu. Wala takun dan janganlah kamu menjadi lil khainina bagi orang-orang yang khianat khasima sebagai pembela. Ayat ini menunjukkan tiga hal. Pertama, bahwa Quran itu turunnya dari Allah. Kata-kata turun itu dari atas ke bawah. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Dan ini keyakinan ulama salafus saleh. Adapun orang-orang yang mengatakan Allah tidak bertempat, ya, Allah tidak boleh dikatakan di atas, itu adalah perkataan orang-orang Asy'ari yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan salafus saleh. Maka tidak usah kita ikuti perkataan tersebut. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Quran diturunkan untuk menjadi hukum. Litahkuma bainan nas. Maka apapun hukum yang tidak sesuai dengan Quran berarti hukum batil, disebut hukum taghut. Misalnya ada orang membunuh masukkan penjara tidak dikisos, itu hukum taghut, batil, neraka itu. Kemudian yang ketiga menunjukkan larangan membela orang-orang yang khianat. Termasuk khianat adalah korupsi. Maka membela koruptor dilarang oleh Quran. Wala takun lil khainina khasima. Kemudian ayat ini ada sababul wurudnya, ada sababun nuzulnya. Insya Allah sababun nuzulnya dibahas pada pertemuan yang akan datang karena disebutkan pada ayat 107 wala tujadil 'anil ladzina yaftanuna anfusahum. Ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.